Jadi paling ini saya pakai mungkin sebulan atau mungkin sebulan lebih, mungkin sekali seminggu saya pakai, tergantung kebutuhan aja. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Glenn. Di video kali ini saya mau berbagi tips sederhana cara membuat dan menyimpan santan segar. Jadi teman-teman, saya itu kan nggak bisa ya tiap hari ke pasar atau ke tukang sayur. Jadi saya berusaha menyimpan stok bahan makanan yang nantinya bisa saya pakai di beberapa hari ke depannya. Termasuk salah satunya adalah santan. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah sering mempraktekannya. Tapi ternyata banyak juga teman-teman yang request minta dibikinin video tutorial cara menyimpan santan. Kebetulan tips ini juga saya dapat dari mama saya, karena mama saya juga sering banget nyimpan stok santan segar di kulkas. Caranya sebenarnya gampang banget. Yang penting kita tahu bagaimana cara membuat santan itu supaya nggak gampang basi, dan bagaimana cara penyimpanannya, atau mungkin cara menggunakannya kembali supaya tetap segar dan santannya nggak rusak. Nah teman-teman, di sini saya sudah punya bahan kelapa yang akan saya ambil santannya. Di sini saya pakai 3 butir kelapa. Ini tadi saya minta dikerok dulu kulit kelapanya. Sebenarnya dikerok apa enggak sih sama aja ya. Itu tergantung selera atau kebiasaan kita. Tapi di sini saya mintanya dikerok karena biasanya kalau nggak dikerok itu kan dia agak-agak ada coklat-coklatnya gitu ya. Nah saya maunya itu santan kelapanya itu yang bersih. Tapi itu tergantung selera sih. Selanjutnya di sini saya punya air. Ini sekitar 2,5 liter air. Nanti akan saya pakai secukupnya aja. Ini saya pakainya air mineral. Kenapa saya pakai air mineral? Karena kadang-kadang saya pakai santan kelapa itu yang saya nggak masak lebih dulu gitu loh. Misalnya kalau saya bikin es krim itu ada beberapa yang saya pakai kelapa, santan kelapa yang saya nggak perlu masak gitu untuk bahannya. Jadi supaya lebih fleksibel ya, saya bisa pakai baik dimasak atau tanpa dimasak, makanya saya pakainya air mineral. Tapi mau pakai air biasa juga boleh, yang penting bersih, layak diminum ya. Pertama teman-teman, saya akan ambil santan kentalnya dulu. Ini 1 gelas saya pakai mangkok seperti ini ya, gelas cangkir. 1 gelas cangkir ini sekitar 200 ml ya airnya. Jadi karena ini 3 kelapa, saya akan pakai sekitar 4 gelas atau sekitar 800 ml. Saya sudah cuci tangan ya teman-teman yang bersih. Kemudian ini akan saya remas-remas seperti ini ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya cara membuat santan kelapa seperti ini. Sebenarnya sih nggak ada cara yang luar biasa banget sih, cuman saya mau menunjukkan kalau misalnya saya biasanya suka nyetok santan kelapa gitu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga gimana sih caranya santan kelapa kok bisa di stok, disimpan gitu ya. Ini udah sekitar 1 menit saya remas-remas seperti ini ya. Dan ini akan saya ambil dan saya peras. Nah ini dapat santannya sekitar 1 liter ya jadinya. Tadi dari 800 ml saya tambahkan air, saya dapatnya sekitar 1 liter. Saring sekali lagi ya. Oke, ini udah selesai santan pertamanya. Ini akan saya sisihkan dulu. Oh ya, sebelum saya lanjut, boleh dong saya pinjam jempolnya dulu untuk klik foto saya yang di sini di pojok kanan bawah, dan jangan lupa aktifkan loncengnya juga ya untuk dapat notifikasi tiap kali saya upload video baru nantinya. Selanjutnya saya akan bikin santan keduanya teman-teman, dan ini saya tuang air. Airnya tetap sama, saya pakai 800 ml atau 4 gelas. Jadi tipsnya itu supaya santannya banyak yang keluar, airnya sedikit-sedikit aja dimasukkan. Jadi jangan banyak-banyak gitu ya, biar cepet gitu. Nah itu kadang-kadang kalau banyak dia nggak bisa keluar semuanya santannya. Nggak apa-apa 2 atau 3 kali, yang penting dia santannya keluar, santan kelapanya. Dan di sini saya bikinnya itu santannya memang yang agak kental, jadi saya nggak mau terlalu encer. Kenapa? Karena penyimpanan saya di kulkas itu nggak terlalu gede ya. Ada bahan-bahan makanan yang lain juga ya, jadi space-nya tuh nggak banyak. Jadi makanya saya lebih baik bikinnya itu yang kental. Jadi nanti kalau misalnya saya mau pakai pun saya masih bisa encerkan, dan nggak perlu banyak-banyak saya simpan di kulkas. Kalau buat saya bikin stok santan kelapa seperti ini tuh membantu banget teman-teman. Jadi kalaupun suatu waktu saya perlu, saya udah punya stoknya gitu kan. Karena menurut saya kualitasnya juga sama kok. Yang penting dari awal tuh udah benar gitu caranya. Karena kalau misalnya nggak benar, kadang-kadang kelapanya itu gampang basi ya. Jadi bau tengik gitu kan. Nah kalau udah caranya udah benar, pasti dia tahan lama, dia juga awet. Ini saya bikinnya hanya 2 kali aja. Nah ini santannya udah lebih encer ya dari tadi yang santan pertama tuh lebih kental. Saya akan ulangi sekali lagi.
airnya tetap 4 gelas ya. Kadang-kadang teman-teman di pasar juga banyak sih dijual yang udah diperas, yang udah siap pakai santannya. Tapi kan kita nggak tahu ya itu airnya dari mana, atau misalnya embernya apa, bersih apa enggak, si abangnya udah nyuci tangan atau belum sebelum memeras kelapanya gitu kan. Jadi itu memang nggak pernah saya pakai sekalipun. Termasuk santan, misalnya santan instan, itu juga kalau misalnya nggak darurat itu akan jarang banget saya pakai. Saya lebih bagus bikin seperti ini. Kadang-kadang kalau saya ke rumah mama ya, itu tuh di kulkas sudah ada gitu. Jadi mau misalnya masak apa, hari ini kita masak apa, masak gulai aja deh, direndang aja deh. Nah dia udah punya stok tuh kelapa. Jadi saya lihat emang simple banget ya, udah ada stoknya. Jadi mau bikin juga udah nggak males gitu kan. Mau bikin masakan yang pakai santan juga udah nggak males karena udah tersedia bahannya. Nah ini dia hasil santan yang sudah kita peras teman-teman. Ini tadi santan pertama, ini sekitar 1 liter. Ini santan kedua, ini sekitar 2 liter ya. Nah selanjutnya ini akan saya simpan. Ini saya akan masukkan dalam plastik-plastik seperti ini. Saya akan tuang. Nah ini akan saya bagi 4. Jadi ini saya bagi 4, ini juga saya bagi 4. Sebelum saya bagi, ini saya aduk dulu supaya dia nggak ngendap ya. Saya akan tuang ke plastik. Saya pakai bantuan corong. Dan ini saya tuang. Kemudian ini akan saya ikat. Ikatnya terserah ya, kalau memang bisa nggak pakai karet juga boleh. Kalau saya jujur sih agak susah gitu. Kalau nggak pakai karet, saya harus pakai bantuan karet seperti ini. Nah dapat seperti ini, satu santan kental. Ini saya taruh di sini. Kemudian yang lain juga akan saya bagi. Oke, jadi kita dapat di sini 4 santan kelapa yang kental ya, seperti ini. Saya akan lanjut, saya akan bagi santan cairnya ini juga. Ini saya akan bagi 4 juga. Saya aduk dulu. Saya akan pakai 2 cangkir ya. Satu porsinya itu 2 cangkir. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini saya sisihkan dulu, nanti akan saya cuci. Nah, ini dia teman-teman hasil kelapa yang sudah kita peras, santan kelapa. Ini saya dapat 4 santan kental seperti ini ya, 4 wadah. Ini sekitar 250 ml satu wadahnya. Kemudian saya juga bikin 4 santan yang agak cairnya ya, santan kedua dan santan ketiganya. Tapi ini sebenarnya juga masih kental sih. Jadi nanti masih bisa saya cairkan lagi atau saya encerkan dengan air. Nah ini akan saya simpan dalam freezer. Kalau sudah simpan dalam freezer sih bisa tahan berbulan-bulan ya. Jadi paling ini saya pakai mungkin sebulan atau mungkin sebulan lebih, tergantung nanti. Mungkin sekali seminggu saya pakai yang santan seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan aja. Ketika kita mau gunakan, terserah teman-teman, kalau mau pakai santan kentalnya aja boleh, atau santan yang cairnya juga boleh, atau mau sekaligus seperti ini sepasang juga boleh. Jadi tergantung selera atau tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai, misalnya besok rencananya mau pakai santan nih, misalnya mau bikin bubur kacang hijau misalnya ya. Nah ini malam sebelumnya, di malamnya itu sudah saya turunkan ke bawah, ke chiller bawah, ke kulkas bawah ya. Jadi nggak di freezer lagi, saya turunkan ke bawah. Nah besoknya 2 jam sebelum saya pakai, saya keluarkan ke suhu ruangan, suhu biasa. Ini udah praktis banget ya. Kita bisa simpan, kita bisa stok santan tanpa kita perlu repot. Jadi besok-besok kalau mau pakai sudah ada stok santan di rumah. Jadi lebih gampang kan ya? Dan pastinya lebih semangat nih kalau mau masak-masak, ya kan? Kalau semua bahannya udah lengkap. Nah gimana teman-teman, gampang banget kan tipsnya? Sekarang kita udah tahu cara membuat dan menyimpan santan segar. Semoga teman-teman yang sebelumnya udah pernah request nggak penasaran lagi ya. Dan boleh langsung dipraktekin. Kalau teman-teman terasa tips yang saya bagikan ini cukup bermanfaat, silahkan share di semua sosial media yang teman-teman punya. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar tips ini, atau mungkin punya request mau dibikinin video tutorial apalagi nih dari saya, boleh nanti silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti saya akan bikinin. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Makasih ya udah nonton. See you.